Munarman bikin cerita bohong, tangkap, ditulis oleh Alifur Rahman dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sebelumnya, saya masih gak habis pikir dengan pembelaan atau pers release yang ditulis oleh FPI waktu itu. Gobloknya natural banget. Pertama, ketika mereka mengatakan kalau Habib Rizik akan melakukan pengajian subuh keluarga inti. Tapi kenapa berangkatnya jam 12 malam? Kalau memang hanya berisi keluarga inti, kenapa harus jauh-jauh lewat tol Cikampek? Mau pengajian keluarga aja jauh bener. Kalau alasannya ada undangan dari luar kota, masuk akal. Ini pengajian keluarga inti. Ngapain kalian lewat tol? Poin selanjutnya yang tidak kalah lucu, FPI telah mengklaim 6 orang hilang atau diculik. Mungkin maksudnya mau bikin situasi ala rezim Soeharto yang identik dengan penculikan. Tapi begonya mereka ini gak nyadar kalau sekarang kita berada di era demokrasi dan sosial media. Semua serba terbuka dan narasi-narasi mereka mudah sekali dipatahkan. 6 orang yang mereka klaim hilang itu sudah meninggal dunia oleh polisi. Menurut info A1, sebenarnya polisi gak niat untuk menghabisi laskar FPI ini. Mereka hanya dilumpuhkan dengan cara ditembak di bagian dengkul. Cuma sayangnya otak mereka ada di dengkul. Jadi ya, meninggal. Sampai di sini klarifikasi dan kronologis FPI terbukti ngaco, salah. Selain itu soal Munarman, sebelumnya Anda pasti masih ingat orang ini pernah bilang anggota FPI tidak membawa senjata, tidak diperbolehkan. Munarman ini munafik banget, bukankah udah sering anggota FPI ditangkap membawa senjata saat demo, bawa ketapel sampai alat berbahaya. Sudah sering anggota FPI membawa pedang untuk mengancam. Jadi kalau Munarman bilang anggota FPI dalam aturannya gak boleh bawa senjata, lalu yang selama ini terjadi apa? Oknum. Munarman ini saya lihat sudah keterlaluan dalam menyampaikan keterangan. Provokatif dan ngarang cerita, jadi polisi sebaiknya segera menangkap Munarman dengan tuduhan hoax dan propaganda. Munarman terang-terangan mengatakan bahwa anggota FPI dibawa ke suatu tempat lalu dihabisi. Jadi bukan insiden itu seperti pernyataan polisi. Itu jelas tuduhan serius kepada aparat dan sebagai bentuk provokasi untuk melakukan pemberontakan. Sehingga penangkapan terhadap Munarman sudah sangat cukup beralasan dan akhirnya benar-benar dilakukan. Selain itu, soal 6 laskar FPI yang meninggal dunia, sebenarnya ini biasa saja. Sudah konsekuensi, banyak kok preman yang mati karena insiden. Banyak juga maling yang bernasib sama. Jadi kalau 6 orang FPI ini juga meninggal atas insiden, kira-kira status mereka semua seperti preman atau maling tadi. Begitulah konsekuensi melawan aparat atau mengancam dengan senjata. Bahwa ada pihak-pihak yang menganggap luar biasa, kasus besar dan seterusnya, ya pasti karena alasan politik. Ada yang berharap dinilai sebagai tokoh yang peduli dengan HAM. Ada juga yang memanfaatkan situasi ini untuk kirim proposal ke asing agar kasus ini terus bergulir. Kepada Fadlizon dan tokoh-tokoh ormas HAM, jujur saja, saya merasa kasihan. Mereka ini gak punya jati diri, limbung. Mereka tutup mata dengan pernyataan Habib Rizik yang mengajak revolusi berdarah. Bertahun-tahun lalu Habib Rizik mengajak jihad atau meninggal dunia membela Habib. Maka jangan heran kalau keluarga korban meninggal tidak sedih dan malah senang karena anaknya meninggal dunia di jalan tol, jalan jihad. Karena memang doktrin yang sudah tertanam di benak mereka meyakinkan bahwa Habib Rizik adalah manusia suci setara Nabi yang harus dibela dengan segala cara. Pernyataannya kemudian Fadlizon dan kelompoknya sudi membela orang-orang model begini. Lagian jenazah-jenazah itu nampaknya tidak perlu pembelaan. Bukankah memang itu tujuan hidup mereka? Meninggal membela Habib Rizik? Mestinya Fadlizon dan Komnas HAM berterima kasih kepada polisi karena sudah mewujudkan cita-cita FPI. Kalau Fadlizon dan kelompoknya juga punya cita-cita yang sama, ya tinggal berontak saja pakai senjata tajam. Kalau membahayakan nanti bisa kena juga. Terakhir, mungkin ini agak janggal. Habib Rizik yang sempat menyinggung revolusi berdarah, kenapa justru menghilang? Bukankah dengan 6 laskar yang meninggal dunia itu menjadi momen yang pas untuk menyatakan perang, minimal membela dan mendoakan para laskar masuk surga? Tapi waktu itu Habib Rizik kemana? Malah diam dan bersembunyi, saking takutnya sama polisi. Dan saya gak kaget, karena jangankan menghadapi polisi, mau disuntik atau tes swab saja Habib Rizik kabur terbirit-birit. Emang dasar pengecut. Begitulah kura-kura. Sadis, bukan hanya turunkan TNI sobek baliho Habib Rizik, ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Sebelum kita lanjut,
Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. TNI kalau sudah bergerak tidak ada kata mundur, tidak ada kata menyerah. Sekali target musuh, yakni pemecah belah NKRI namanya Habib Rizik, target akan di-lock, dikunci, tidak langsung ditangkap. Karena jika langsung ditangkap, pengaruhnya masih bisa ada. TNI punya strategi lain, memberikan efek yang perlahan-lahan namun pasti. Meredam aksi radikalisme itu tidak bisa dengan cara langsung sikat di tempat. Kalau langsung sikat, mereka akan semakin beringas. Tapi TNI menggunakan cara-cara yang jauh lebih terlihat santai. Perlahan-lahan namun pasti, meredam radikalisme. Selama ini kita tahu FP yang sedikit ini berisik sekali suaranya. Teriak-teriak jihad, ingin membuat negara Indonesia dari Pancasila menjadi khilafah seperti usul Felix Shaw. TNI sudah turun. Selama ini FPI merasa mereka di-backing oleh TNI. FPI merasa mereka dilindungi dan disayang-sayang oleh TNI. Mungkin dulu bisa merasa seperti itu. Bahkan ketika ada TNI yang menurunkan baliho Habib Rizik malam-malam, FPI masih tidak percaya. Chaplin pun tidak percaya, maka info itu bukan TNI dibuat. Sekarang sudah tidak demikian, Gatot sudah turun, Pangdam Jaya TNI AD pun langsung tak segan-segan angkat bicara. Penurunan spanduk Habib Rizik adalah komando langsung dari orang nomor 1 di TNI AD. Lalu kalau malam-malam dianggap takut, TNI jabanin. Siang-siang bahkan sebelum diturunkan disobek dulu. Perang terbuka antara TNI dengan pengasong anti Pancasila sudah dimulai. The war has just begun. Pangdam Jaya juga bahkan mengkritik Habib Rizik. Dia berani dengan tegas mengatakan bahwa orang yang mulutnya kasar tidak patut dipanggil Habib. Saya berharap Bapak Pangdam Jaya TNI ini tetap dipertahankan. Kenapa? Karena keseriusannya sudah teruji dan tidak ada takutnya. Karena yang dilawan oleh TNI adalah jelas pemecah belah NKRI. Jadi bagi mereka yang merasa terganggu, pasti dia adalah pemecah belah. Habib Rizik adalah target pertama yang sudah identik dengan sosok Anies dan Chaplin di belakangnya. Chaplin dan Habib Rizik adalah satu. Mereka yang menyobek-nyobek tenun kebangsaan harus disobek-sobek juga untuk menghentikan mereka dari tindakan memecah belah terus-menerus. Anies dan Chaplin saat ini sedang galau. Mereka tidak bisa tidur karena Indonesia tetap dipertahankan. Kalau bicara apakah TNI sudah terlambat, tentu tidak. Saya awalnya berpikir mereka terlambat dalam menyelesaikan radikalisme. Tapi saya baru paham cara mainnya. Radikalisme tidak bisa langsung diputus. Memutus langsung rantai radikalisme bisa menyebabkan instabilitas. Lewat informasi dari BIN, TNI tahu kalau dalang radikalisme ini masih ada. Mereka harus diputus perlahan-lahan. Strategi rebus kodok harus dikerjakan dengan cerdas. Karena para pendukung radikalisme ini menjadi sosok yang ada di dalam pemerintahan, mereka tetap ada. Mereka bikin susah. Mereka punya ketakutan politik. Bargaining politik harus dilakukan. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dilakukan, maka yang dibutuhkan adalah sikat sapu bersih. Disinilah peranan TNI yang langsung turun ke jalan, menyobek-nyobek baliho Habib Rizik, difoto-foto oleh wartawan. Kekuatan TNI sudah berlangsung, asing pun mulai gemetar. Australia mungkin siap menerima Habib Rizik di sana untuk pelindungan. Habib Rizik siap playing victim seperti Frederica Koman, si provokator itu. Habib Rizik siap diberikan suara politik. Lalu Amerika pun juga mulai deg-degan melihat bagaimana Tentara Nasional Indonesia begitu tegas. Pangdam Jaya TNI Angkatan Udara menjadi the playmaker, melakukan perlawanan terdepan kepada FPI Habib Rizik. Spanduk yang diisi kalimat revolusi akhlak dan sebagainya dicopot. Akhlak siapa yang perlu direvolusi? Dirinya sendiri, bukan Indonesia. Gara-gara tukang obat, ternyata jargon revolusi akhlak langsung basi, bau dan busuk. Revolusi akhlak yang dikeluarkan adalah sebuah omong kosong, kotoran banteng. Nikita Mirzani buka serangan, lalu rakyat sama-sama turun bersama TNI untuk menghapus Chaplin dari sejarah. TNI menghajar perusak NKRI. Keadaan negara ini disebut oleh TNI tidak baik saat krisis sedang terjadi di negara ini. Selamat untuk Chaplin dan Lebaran Kuda. Kalian sedang dibidik. Jangan bilang Jokowi tidak tahu peranan kalian. Jokowi tahu cara menghadapi mantan penguasa berdekade. Tidak mudah, tapi bisa. Permainan sabar Jokowi bersama TNI membuat Chaplin dan Lebaran Kuda terkencing-kencing, gemetar tidak bergairah. Di hari tua mereka malah kejang kentut, sobek mereka yang suka sobek-sobek NKRI. Begitulah sobek-sobek. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.